Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di online lagi di Google Meet ya. Eh, di pagi hari ini, tadi pagi saya nyoba ngechat ya, sebenarnya ke 12 IPS 1 saya nanya gitu, mau Google Meet atau dikasih tantangan. Terus 12 IPS 1 bilang, "Ibu Google Meet aja." Dan ternyata saya juga ngechat ke Naila, kebetulan udah ngechat dulu, coba nanya ke Naila, coba tanyain ke anak-anak gitu, mau nggak Google Meet atau tantangan. Ternyata milihnya Google Meet aja. Beda ya, kelas 12 ya, mau IPA atau IPS. Kemarin saya hari Senin ngawarin ke 11 IPS 3 ya, kelas 11, saya bilang, mau Google Meet atau tantangan? Tantangan Bu, gak usah Google Meet. Ya beda ya, kelas 12 udah jenuh kayaknya ini. Udah kebanyakan tugas ya. Oke. Alhamdulillah kita akan bahas hari ini LKPD Bioteknologi 2, yaitu membahas tentang bioteknologi modern. Kita akan mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, saya tawarkan kita mau bahas langsung mengisi LKPD atau mau nonton video yang saya share. Ya. Gimana Naswa? Kok ketawa? Terserah yang lain, Ibu. Oh, terserah yang lain. Oke, kita akan mencoba menanyakan ya langsung. Kalau yang setuju angkat tangan ya, raise hand. Oke. Yang setuju nonton video dulu, raise hand. Kayak udah nonton sendiri-sendiri ya. Kita langsung aja bahas gimana? Ya? Boleh. Oke, nah gitu dong. Ini kenapa saya sering menanyakan sesuatu yang gimana kalian? Karena nanti kalian udah mau ke dunia di luar sekolah ya, di perguruan tinggi negeri, swasta, kemudian di lingkungan pekerjaan itu pilihan gitu ya. Jadi harus jangan terbiasa apa-apa dikasih nak gitu ya. Misalnya ya sudahlah terserah, jangan kata-kata terserah dihilangkan. Oke, ya. Oke, silakan boleh off cam, kita akan bahas LKPD ya. Oke, saya share screen dulu. Ya, apakah di layar sudah kelihatan? Ada Ibu. Oke, sip. Ya. Saya minta Nazwa nomor 1 boleh dijawab. Bukan dijawab. Ya kalau bisa dijawab enggak? Baca soalnya. Sebentar. Hari ini siapa sekretarisnya? Gina. Oh iya, Gina. Oke, sip. Gina sekretarisnya. Silakan nanti nyatat ya untuk satu kelas. Silakan Nazwa nomor 1. Nomor 1, setelah melihat video, coba kalian ceritakan. Bentar. Ya. Ya. Setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Jelaskan secara ilmiah. Oke. Saya anggap kalian sudah menonton video saya. Jadi sekarang kita akan ngomongin tentang transgenik ya. Transgenik. Kalau semisalnya sesuai dengan katanya ada trans, kira-kira apa? Transgen. Kira-kira apa? Trans itu apa? Ya, apa? Perpindahan ya? Pindah ya? Oke, ya perpindahan. Jadi gen yang dipindahkan, bisa kebayang nggak? Tanaman sama hewan gennya dipindah-pindah. Bukan antar tanaman dengan hewan, enggak, tanaman itu gitu ya, terus hewan itu. Contoh nih, tanaman transgenik, misalnya kalian punya imajinasi, saya pernah cerita kalau nggak salah di Mutasi ya, kalian ingin membuat semangka rasa duren ya. Atau misalnya kalian ingin membuat duren tidak punya duri. jadi namanya polosan ya, bukan durian. Misalnya kayak gitu ya. Kayak jadi gen transgenik. Atau misalnya kalau yang sekarang ada, kalian pernah lihat tomat yang gede banget, tomat segede
apa gitu ya, misalnya, atau kita sebut dengan tomat apel misalnya, atau kalau semangka tanpa biji udah biasa, ada semangka kotak. Nah, itu namanya adalah tanaman transgenik. Ya kan? Nah, kira-kira apa itu tanaman transgenik? Ada yang tahu? Ya? Yang dimodifikasi, Ibu. Betul, yang dimodifikasi apanya? Tadinya apa? Gen. Iya, gennya ya, Untuk- gennya. Ya, gennya ya, gennya. Berarti tanaman yang mengalami modifikasi gen ya, mengalami modifikasi gen dengan cara apa, kayak tadi kita menambahkan, bisa aja mengurangi gitu kan? Ya, jadi terjadi mutasi gen gitu ya. Tanaman nah, tujuannya sih buat apa sih kita memodifikasi gen itu? Tujuannya buat apa? Memperoleh yang unggul. Oke, betul. Tujuan untuk, kira-kira kalau untuk tanaman nih, unggulnya gimana? Kan kalau unggul umum gitu ya. Tujuannya untuk mendapatkan misalnya tanaman yang gimana nih? Kalau misalnya Mangga yang lebih manis, Oh, yang kayak gitu. Oke, betul. Jadi dengan tujuan untuk tadi berarti manis, kemudian buahnya besar, berarti boleh lah ya tadi ya, kualitas unggul gitu ya. Cuman di unggul di sini maksud ya, tahu ya, manis, lebih besar. Kemudian tahan apa nih? Tahan apa? Tahan hama, betul ya, tahan hama. Kemudian tahan apa lagi? Kira-kira kalau tukang buah tuh pernah nanya nggak, Mang, kalau buahnya nggak laku dikemanain gitu? Pernah nanya nggak? Apa nggak? Enggak. Urusan lo gitu ya. Iya, iya. Nanti kalau di jadi mahasiswa harus terbiasa nyari masalah ya. Kalau ya, jangan selalu menjawab soal aja ya, tetapi mencari masalah itu ya, apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke, jadi si bakul buah itu wajar sih kalau harga dari petaninya kemudian dia naikkan sampai 5 kali lipat, karena memang mang buah itu harus punya apa ya, harus punya tanggung jawab untuk apa, untuk ini kalau buahnya nggak laku gitu, makanya dia pengen buahnya itu tahan apa, tahan lama ya. Tahan lama. Betul, tahan lama, atau dia tahan busuk gitu ya, benar nggak? Tahan lama ya kan. Nah, makanya ada beberapa produsen atau mungkin pedagang gitu yang agak curang gitu ya, dia akan memberikan lapisan lilin, bukan apa-apa, karena memang kulit buah itu akan lebih bagus gitu, ya kan. Nah, makanya kalau kita misalnya makan apel nih, kalau bisa ya kita kerok tuh ya lilin-lilin yang ada di kulitnya gitu. Atau kalau mau praktis udah aja lah Bu, kulitnya nggak usah dimakan. Bener. Nggak usah dimakan ya gitu ya. Oke, nah nanti kalian kalau ada yang tertarik dengan jurusan teknologi pangan mungkin, atau teknik pertanian, nah di sini nih kalian akan bikin alat bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil produksi dari tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang berkualitas, tahan hama, tahan busuk, kemudian mungkin packagingnya yang bagus gitu. Jelas ya, dan itu teknologi hasil pangan juga ya, THP ya, jurusan-jurusan kayak gitu tuh, yang biasanya nanti jadi apa ya, pegawai apa sih, kayak di pabrik-pabrik makanan kayak gitu-gitu ya. Coba nanti ada yang masuk gitu ya. Oh, nggak ada ya, takutnya ada yang masuk. Oke, nah siap ya, sip ya. Oke, tanaman transgenik ya, ada bayangan ya. Kalau hewan transgenik gimana? Hewan transgenik sama ya. Sama. Oke, kira-kira hewan apa nih yang bisa di transgenik? Kambing. Oke, kambingnya diapain? Ya, Sapi, Bu. iya, sapi, kambing mau diapain? Dipindahin, Bu. Oh, dipindahin apanya? Kambingnya, sapinya. Dipindahin apanya? Dan Oh iya, gennya ya. Kayak- Oke, gennya ya. Iya, gennya. Iya, jadi dipindahin gennya. Oke ya. Jadi misalnya kalian pengen sapi yang gimana?
besar. Oke, besar berarti karena memang dia sapi potong misalnya ya. Oke ya. Atau misalnya sapi yang diambil susunya harus gimana? Harus yang Banyak. produksi susunya banyak. Nah, itu nanti bagian jurusan peternakan, produksi hasil peternakan. Nah, itu. Ya, jadi kebayang ya. Jadi jangan sampai terkungkung hanya jurusan yang apa ya? Bisa kelihatan gitu ya. Kelihatan tuh apa? Ya, ada yang banyak yang suka pengen jadi dokter, ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman coba dilirik deh jurusan-jurusan kayak gini nih. Sebenarnya potensi untuk kerjanya lebih besar gitu ya. Oke ya. Untuk menghasilkan sama ya, berarti untuk menghasilkan ternak yang unggul ya, sama ya, ternak unggul gitu. Sama ya. Tadi bisa dituliskan di sini nanti daging yang daging yang bagus, kemudian tadi badannya besar, kemudian produk susu, kemudian kalau kambing misalnya kulitnya juga bisa dipakai gitu ya, rambutnya kambing itu ya, bulu apa rambut ya? Jelas ya? Oke sip, nomor 1 boleh diulang jawabannya oleh Agil. Ya Bu. Ya. Baca dulu soalnya Ya, Bu. boleh. Setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Jelaskan secara ilmiah. Tanaman transgenik adalah tanaman yang mengalami modifikasi gen dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas yang unggul, tahan hama, tahan busuk, dan juga lain-lain. Iya. Hewan transgenik adalah hewan yang mengalami modifikasi gen juga, seperti mendapatkan daging yang unggul dan susu yang baik. Ya, ini intinya berarti supaya kehidupan kita itu atau kebutuhan kita itu terpenuhi ya. Jadi bioteknologi, maka nanti saya sarankan sih kalau ada yang memang tertarik dengan dunia biologi, karena memang makin lama senjatanya kita nggak pakai nuklir ya, tetapi pakai senjata biologi. Jadi untuk menghancurkan suatu daerah gampang sih, cukup disebarkan aja virus, udah beres. Ya, oke. Jadi kalau dengan nuklir suaranya menggelegar gitu, menghancurkan yang nggak bersalah juga dihancurin gitu ya. Makhluk hidup semuanya kena gitunya. Kalau nuklir, kemudian tembakan juga ya senjata gitu ya. Nah, kalau virus kan nggak cukup nggak bersuara tiba-tiba mati semua ya kan, gampang ya kan. Ya, jadi bisa kalau misalnya tertarik S1-nya harus biologi itu ya. S1-nya harus biologi murni ya, bukan pendidikan biologi. Kalau pendidikan biologi nanti jadi partner Bu Eti gitu ya, ngajar biologi. Tapi kalau biologi murni nanti S2-nya bisa ngambil biomolekuler. Nah, kalau nggak salah sih kayaknya di ITB udah ada kali ya dari S1-nya. Ibu belum tahu betul ya, coba nanya sama Bu Susi atau searching yang jurusan sumber daya alam hayati atau apa gitu ya. Nah, itu juga hubungannya dengan biomolekuler. Nah, itu orang-orang seperti itu sedang dicari ya. Oke, jadi sampai ditanya kamu mau gaji berapa gitu. Itu negara-negara maju juga nyari ya, nggak cuma Indonesia gitu ya. Nah, biasanya itu ya hobinya meneliti ya, jadi kebayang. Nah, sekarang kita akan bisa bayangin sebenarnya kerja dari orang biomolekuler gimana sih. Nah, kita coba ngebayangin karena kita nggak bisa praktek ya, ibu juga belum pernah praktek. Untuk yang nomor 2 silakan soalnya dibaca oleh Agil. Tunjuk saya satu orang. Fajar. Oke, Fajar. Soalnya aja dibaca, Fajar. Siap Bu. Yap. Nomor 2 ya Bu. Yap. Coba kalian ceritakan dengan kata-kata tentang teknik DNA rekombinan. Oke, sip. Thank you ya, Fajar. Nah, ini sekarang kita akan membayangkan kerjaannya orang-orang biomolekuler ya. Jadi di sini ada teknik DNA rekombinan. Pertanyaannya adalah DNA itu kira-kira ya, kan kita belum pernah lihat ya kan, kira-kira bentuknya cairan atau padatan DNA teh? Padatan. Kalau padatan kayak apa bentuknya? Apa tadi? Kapsul. Kapsul.
Kapsul. Tadi Fajar bilang apa? Fajar tuh siapa tadi? Selain padatan apa? Iya, cairan ya. Oke. Jadi gini nih, kalau waktu itu Ibu pernah mungkin pernah cerita juga ya di kelas ya, atau lupa Ibu ya? Di kelas mana ya Ibu cerita? Atau kelas tahun lalu? Oke, jadi Ibu pernah melihat memisahkan DNA-nya udang. Jadi waktu itu Ibu ke tambak udang di Jepara, kemudian melihat proses isolasi DNA dari udang galah yang gede-gede banget ya. Nah, si udang itu ternyata setelah dikulitin ya, kemudian di blender, habis di blender kasih tepung, digoreng, enak ya. bukan ya. Jadi habis di blender itu si udang itu dimasukkan ke alat namanya shaker. Jadi untuk memisahkan, ternyata si daging itu kalau dipisahkan itu ada bagian saripati dagingnya dengan bagian cairan ya, cairan bening gitu loh. Nah, ternyata cairan bening itulah yang kita sebut sebagai DNA. Dan cairan itu kalau kita ambil ya sedikit ya dengan kayak pinset gitu, kemudian kayak suntikan gitu ya. Kemudian kita masukkan ke alat namanya PCR, polychain PCR. Pokoknya tentang, jadi kalau kayak itu dihubungkan ke komputer ya, gimana ceritanya ya, Ibu juga nggak ngerti. Pokoknya setelah dimasukkan ke PCR itu, si cairan itu ternyata di komputer itu kayak ada pita gelap terang. Jadi itulah peta DNA. Keren nggak? Ya, bisa kebayang nggak? Ya, bisa kebayang nggak kerja di gituan? Jadi ternyata itu teh cairan, tapi ternyata pas dilihat di komputer tuh udah disimbolkan gitu ya. Nah, kalau mau cari lagi jurusan selain biomolekuler yang dicari oleh seluruh dunia di sini adalah IT. Nah, itu kalau yang IT-nya tuh kayak udah programmer gitu loh, bikin programmer, coding. Nah, itu tuh yang lagi dicari. Jadi kira-kira 10 sampai 20 tahun mendatang itulah orang-orang yang akan dicari gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang ini, DNA rekombinan. Tadi ya, jadi jelas ya. Jadi itu DNA itu sebenarnya cairan. Nah, kita menggunakan DNA rekombinan itu, misalnya kita akan menggunakan ini ya. Nah, ini saya gambarkan bakteri ya, bakteri. Kemudian bakteri yang biasa dipakai adalah bakteri Escherichia coli. Nah, si bakteri Escherichia coli ini kalau di dalam tubuh manusia itu di bagian usus besar. Ngapain dia? Si bakteri E. coli ini karena jasanya itu, maka kita bisa mempunyai bentuk feses yang bagus. Tahu feses? Fajar? Tahu feses? Tahu. Iya, jadi fesesnya kalau yang bagus itu karena E. coli-nya bekerja dengan sangat baik. Kalau E. coli-nya sampai pundung, maka kita menwa. Tahu menwa? Enggak. Mencret Y. Ya, jelas ya. Nah, jadi bakteri E. coli. Nah, ini ternyata kalau di luar tubuh manusia, kita tuh sebenarnya bisa menggunakan bakteri E. coli untuk ini, DNA rekombinan ini ya, rekayasa genetika. Kenapa kita pakai bakteri? Karena kita akan menggunakan plasmidnya ya. Jadi di dalam tubuh bakteri itu ada lingkaran DNA. Nah, ini lingkaran DNA ya. Nah, ini namanya plasmid. Ya, plasmid itu adalah lingkaran DNA ya. Oke. Jadi si bakteri ini kan organisme yang nggak punya inti sel. Jadi, tapi dia punya DNA gitu ya. Nah, jadi DNA-nya melingkar, nggak dimasukkan ke dalam inti sel gitu ya. Nah, si plasmid lingkaran DNA ini yang dipakai untuk memperbanyak gen yang kita inginkan. Misalnya nih, kita ingin membantu penderita diabetes mellitus. Ada yang tahu diabetes mellitus itu apa? Naila? Diabetes mellitus? Halo? Diabetes mellitus? Naila kemana nih? Naila? Agung deh, Agung. Agung?
Apa Bu? Ya, tahu nggak diabetes mellitus itu apa? Gimana? Kelebihan Oh iya dijawab ya. Kelebihan gula di mana? Kelebihan gula di darah kan? Oke. Kenapa dia kelebihan gula? Karena dia kekurangan hormon insulin. Hormon apa? Ya, hormon insulin. Hormon insulin itu dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar apa? Siapa itu yang ngomong? Agus. Yang bener aja. Masa kalah sama anak kelas 11 IPS? Iya, asal ini ya. Oke, kelenjar apa? Kelenjar endokrin. Iya, kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon. Nah, kelenjar apa yang menghasilkan hormon insulin? Pankreas. Pankreas. Iya, pankreas. Makanya ayah soal apa pankreas titik-titik as gitunya. Ya, kamu mah ada-ada aja. Ongkoh cenanya pengen masuk ke universitas negeri yang favorit ya. Oke, jadi kalau bisa mah ya jangan menghayal boleh karena untuk semangat ya, tapi tetap realisasinya gitu ya, realitasnya gimana gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak baca soal deh. Saya katakan bener ya. Oke, sekali lagi untuk mengikuti UTBK bukan hanya hoki yang dipakai. Kalau hoki yang dipakai nanti yang masuk pakai PTN itu adalah para dukun ya. Oke. Jelas ya? Oke, jadi latihan soal yang banyak-banyak ya. Oke. Nah, jadi tadi teh insulin itu kita akan bikin insulin. Nah, karena yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, maka kita akan ambil DNA di pakai pankreas orang yang sehat. Nah, berarti kita ngambilnya kan butuh gunting ya untuk mengambil kan. Nah, guntingnya itu karena ini karena ini cairan DNA, berarti kita butuhnya guntingnya bentuknya cairan juga. Namanya enzim nuklease restriksi. Oke ya, jelas ya. Jadi endonuklease, aduh maaf ya, mungkin takutnya ini tulisannya ini nu ya, bukan a ya. Endonuklease restriksi. Nah, ini sebagai memotong DNA atau gunting DNA. Nah, kebayang ya gunting DNA. Jadi gennya tadi, gen DNA itu kita DNA pankreas yang sehat itu kita potong. Nah, setelah dipotong menggunakan endonuklease restriksi, kemudian kita akan tempelkan nih di plasmid. Nah, misalnya ini ya, ditempelkan di plasmid. Nah, nempelnya butuh enzim lagi kan, namanya enzim ligase. Ya, pinter. Ligase. Jadi L sama-sama L. Lem DNA. Ngapalinnya gampang ya. Lem DNA. Oke ya. Oke. Nah, sudah. Jadi enzim ligase itu lem DNA ya. Nah, ini kan nanti setelah ditempel ini si bakteri kan akan membelah nih. Nah, berdasarkan penelitian itu kira-kira itu dalam 1 jam itu bakteri itu akan membelah 2/7. Wow, berapa itu? Hitung sendirinya. Jangan nanya ibu ya. 1 jam 2/7. Sedangkan kita kalau ada makanan yang jatuh di lantai, kamu bilang apa? Gimana Gung ngomongnya Gung? Lebar. Bener nih. Apa Bu? yang belum 5 menit. Betul, sayang belum 5 menit. Ya, padahal etanya udah mah lantai tara di pel gitunya, apalagi tara lantai sekolahnya. Ya, jadi langsung dibilang, aduh sayang nih lebar, cenah belum 5 menit, cenah ambil deh terus diam cenah ya. Nah, Ajar Ibu begitu. Disemprot terus pakai disinfektan. aduh, terus kamu makan disinfektan gitu. Aduh, bahaya itu nanti kebal. Ya. Jadi sekarang ngerti itu baru bakteri ya. Nah, virus itu nebengnya di bakteri kebanyakan. Kebayang nggak? Nah, biasanya bakteri itu akan mengajak kawan setianya. Siapa dia? Jamur. Kebayang nggak?
Jadi selama 5 menit itu sudah ada bakteri, jamur, dan virus. Kita bilang lebar. Oke ya. Kecuali saya katakan, kecuali lantai di rumahmu itu 1 jam sekali dipel. Ya. 1 jam sekali dipel dengan tentunya cairan yang mengandung itu aja ya, disinfektan gitu ya. Jadi nggak cuman pel air doang gitu. Bayangin ya, 1 jam sekali. Oke. Nah, jadi setelah dia berkembang biak si bakterinya ini, nah nanti baru kita panen. Nah, manennya gimana ya? Sama, digunting dengan apa? Restriksi ya. Ya kan, diguntingnya dengan restriksi. Jadi ngerti nggak? Jadi nanti kita menghasilkan insulin yang banyak, dan itu digunakan sebagai suntikan insulin untuk penderita diabetes mellitus. Makanya suntikannya mahal, karena salah satu cara bikinnya seperti ini. Salah satu cara ya. Saya katakan salah satu cara karena banyak cara. Ya, intinya mahal gitu ya. Jadi intinya adalah tetap jaga kesehatan. Jangan sampai pankreas kita pundung, gak menghasilkan insulin, kecuali orang-orang yang sudah secara garis turunan ada bakat untuk diabetes mellitus. Bu, kok bakat? Iya, bakat, kan gen itu diturunkan. Jelas? Oke, Fajar boleh ditunjuk 1 orang untuk mengulang? Untuk mengulang ya. Yap. Ardi. Oh ya, Ardi, silakan Ardi. Nomor 2 jawabannya saja. Bacakan itu. Ada soalnya, Bu. Soalnya boleh dibacakan, boleh Ardi. Coba kalian ceritakan dengan kata-kata kalian tentang teknik DNA rekombinan. Ya. Ya, Jawabannya ada gambar kotakan. Enggak, ini aja yang bisa di ini aja nih. Ini aja. Iya, ini mah yang plasmid itu apa? Sebenarnya kalau ini intinya ini sih, yang 2 ini. Yang enzim iya, nuklease iya, restriksi. iya, sebagai apa? Gunting gunting DNA. Kemudian untuk menempelkannya pakai Lem DNA. iya, lem DNA-nya apa? Enzim ligase. Oke, enzim ligase. Oke, gitu sih sebenarnya intinya ini ya. Dihafalinnya ini. Biasanya soal UTBK itu atau soal ujian sekolah mungkin ya, saya belum bikin soalnya. Oke ya, seperti ini. Oke. Sip. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang bisa menjelaskan seperti saya? Cung yang mau? Fajar katanya Ibu. Bulet weh di situnya Fajar Ardi. Ayo, siapa yang mau? Cewek dong, cewek. Siapa dong cewek? Yuk. Menjelaskan seperti saya. Wah, menjelaskan seperti saya. Ayo, siapa nih? Ibu tunjuk. Tunjuk aja, Bu. Tunjuk ya. Kira-kira siapa ya, Jar ya? Siapa ya? Siapa dong? Kasihin. Oh, Yusril Ibu. Oh iya, cewek Yusril. Oke. Baru masuk, Bu. Hah? Baru masuk. Oh, baru masuk, kaget dia. Iya, soalnya tadi Yusril. Oke deh, saya pengen denger dari Agung loh, cewek Agung. Gung, ayo Gung. 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 Oh, Ibu. Yaudah, Coba jelaskan yang nomor 1. nomor 2. Setelah melihat video, coba bukan. kalian ceritakan kembali apa. Nomor 2, Gung. Apa, Bu? Gung, nomor 2. Agung, kalau pusing kamu lempar aja deh ke cewek deh yang kira-kira punya potensi untuk menjelaskan. Najwa. Kemana? Najwa. Oh, Najwa. Tahu nyoba apa ya? Kayaknya Emang baca tadi soal, alhamdulillah. oh, udah baca gitu. Ya udah deh. Tadi yang Ibu tunjuk belum jawab ya. Naila ada nggak sih? Ada Oh, Ibu. ada. Tadi kemana? Oke, coba Naila calon guru biologi nih. Amin. Ya amin ya Allah. Ayo, nomor 2 tadi baca. Bukan dibaca, dijawab.
Maksudnya jadi dijelasin lagi. Iya dong. Pura-puranya jadi ibu. Ya. Kedua, DNA rekombinan itu menggunakan plasmid sebagai lingkaran DNA pada bakteri E. coli. Enzim yang dipakai adalah enzim restriksi sebagai gunting DNA. Sedangkan enzim ligase sebagai lem DNA. Oke. Prosesnya perbanyakan pada plasmid bakteri karena mengikuti pembelahan binar bakteri. Jadi bakteri ini sebagai media saja. Oke, sip. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, sudah pantas ya, Naila. Tinggal ini ya. Tinggal doa yang kuat supaya takdir indah ada padamu ya. Oke, Amin ya, Nay. sip. Tadi yang nyatet Gina sudah beres, Gin? Udah Ibu. Oke, sip. Thank you ya, Gin ya. Saya nggak tunjuk karena tugas kamu sudah berat. Oke, saya stop share. Ya, oke, kita on cam yuk, foto yuk. Ayo dong, foto, Huey, Ilham, Ardi, Yusril, Ica, Agil lucu banget pandanya. Salsa mah udah cantik ya fotonya ya. Tapi lebih cantik lagi kalau buka. Ya, Sandi, Siva Rahma kayaknya rada susah ya kalau on cam ya. Oke. Sandi. Ya. Salsa kan lebih cantik kan? Oke, kita foto ya. Saya cari dulu. Oh ya, sudah. Oke, foto ya. Yang pertama, gaya pertama 1, 2, 3. Ya, sebentar. Baru 1 di antara 4. Ya, oke, gaya yang kedua 1, 2, 3. Ya. Oke, baru 2. Biar banyak ya kan? Ya, gaya yang ketiga. Ya, kayak Nasba, ya. Gaya yang ketiga. Ya. Oke, ada 2, ada 3, ada 5 ya. Baru 3, kurang 1 lagi ya. Oke, gaya yang keempat apa ya? Coba saya nyontekin siapa? Gini. Atau apa? Ilham gini. 1, 2, 3. Ya. Oke. Saya ingin dengar apa ya? Kesan kalian daring lagi. Saya pengen dengar suaranya Nindita. Ya, Nindita. Ya, Nin, gimana Nin? Kamu senang apa bahagia? senang atau bahagia online? Hah? Apa? Biasa aja. Oh, B aja. Hebat kamu Nin ya. Pokoknya sudah sangat pakar di dalam daring, jadi dia B aja. Oke ya. Kalau Naifah gimana Naifah? Naifah? Apa perasaanmu? Biasa aja juga, Bu. Waduh. Oke. Saya dengar kayaknya yang agak puitis. Ali. Jangan ikut-ikut B aja, janganlah. Yang lain lah, Li. Ya pusing Bu. Oh pusing, kenapa pusing Li? Males Bu. Males ya. Malesnya lebih tinggi. Oh di rumah. malesnya lebih tinggi. Iya. Contoh mandi pagi susah, ya kan? Ya nggak? Oh Iya. betul, ya. Oke, kalau Alia, menurut Alia gimana? Juga Bu, karena biasanya kalau jelasin depannya mending buat dulu. Kalau lama kurang. Oh gitu. Oh iya. Saya kok belum menemukan yang bahagia ya. Mungkin Salsa kali bahagia. Enggak, Ibu. Oh bosan.
Jawab. Kalau Ica, Ca gimana Ca? Sama ibu, bosen sama malesnya lebih tinggi juga. Oke. Saya mau nanya sama Agil, kenapa nggak mau nerima tantangan saya, Agil? Tantangan yang mana, Bu? Oh, tadi disampaikan nggak, Naila? Oh, Sampaikan, Ibu. disampaikan. Tantangan, saya pengen tidak Google Meet, tapi tantangannya gitu. Oke, nah karena saya cinta banget sama kalian, jadi kalian sudah Google Meet, terima kasih, dan saya akan tetap kasih tantangan. Tantangannya adalah, tapi tantangannya bebas ya, tantangannya bebas. Jadi kalau ada yang punya inisiatif tinggi, bikinlah lagu tentang bioteknologi. Tapi kelompok, Bu, apa satu orang? Kelompok, tapi kelompoknya dihubungkan dengan kelompok praktek bioteknologi gitu. Ya, terus kalau ada yang pengen bikin puisi boleh, bikin puisi. Dan Kali jagoannya. iya, puisinya kata-kata kemudian divideokan ngomong gitu ya. Jadi nanti laporannya dalam bentuk lagu dan puisi. Untuk praktek biologi yang belum dikumpulkan boleh. Ya, jadi pas kamu bikin praktikum biologi bioteknologi konvensional itu ada background lagunya adalah lagu kalian. Gitu. Misalnya pakai lagu Balonku. Cara bikin keju gitu misalnya. Ya, oke. Itu tidak memaksa ya, tidak memaksa. Ini dalam bentuk tantangan yang tidak memaksa, senyantainya kalian, sekreatifnya kalian gitu ya. Jadi saya tidak menunjuk saya tidak menunjuk per orang atau per kelompok, tidak. Silakan ya. Kalau yang punya waktu. Terus kumpulinya harus minggu ini nggak apa-apa, minggu depan juga nggak apa-apa karena memang untuk kelas 12 saya belum ada kabar ya. Sampai sekarang juga saya belum disuruh buat soal ujian sekolah. Jadi kamu kapan ujiannya saya nggak ngerti. Kalau tahun kemarin sudah suruh bikin ya. Jadi minggu ini suruh bikin dan kemungkinan awal Maret itu sudah ujian sekolah gitu ya. Tapi kalau tahun ini belum ada kabar gitu. Jadi intinya kamu praktikumnya terlambat mengumpulkan juga nggak masalah sih. Nanti bulan Maret juga nggak masalah, gitu ya. Nanti mau terlambat atau enggak juga tetap ya nilainya ya bagus. Dulu. Ya, oke, sip. Ya, tetap semangat, satu hal, saya hari ini ada apa sih? Disuruh sama Pak Rohadian, kemarin mungkin inisiatif dari Pak Rohadian untuk mengadakan bimbel, tapi ini adalah di luar sekolah ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekolah, jangan sampai mengatasnamakan sekolah sedang karena ada biaya yang harus dibayar, bukan apa-apa, karena biaya itu adalah untuk fotokopi modul ya yang akan kita kasih. Nah, kalau saya jadi kalian, ini kesempatan bagus ya karena satu hari itu bisa ketemu 4 jam, 2 jam satu pelajaran untuk 4 jam itu untuk 2 pelajaran ya, untuk bahas soal-soal. Kalau biologi sebenarnya saya cuma katakan satu, ada niat baik untuk kalian menghafalkan soal dan kunci jawabannya itu sudah bagus menurut saya. Tapi kalau fisika, kimia, matematika, nah ya tamahnya teingnya. Jadi memang butuh guru ya, saya katakan butuh guru. Tapi kalau biologi kamu cukup saya kasih video saya atau saya kasih soal, kemudian kamu nanya sama saya gini, Bu ini ada soal Bu, jawabannya apa? Saya bilang C gitu ya, misalnya Ali nanya C, Li gitu. Terus Ali bilang ngapalin soal itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau biologi. Tapi kalau untuk matematika, fisika, kimia, cobalah lah gitu ya. Kalau memang ada rezeki lebih atau tapi jangan sampai mengharuskan ya. Karena apa? Karena ini nanti bahayanya, takutnya nanti sekolah yang disalahkan. Ini adalah curhatan dari murid-murid yang ingin tambahan tapi nggak sanggup untuk mengikuti bimbel yang di luar sana yang jutaan itu, gitu ya. Oke, jadi silakan kalau mau dihubungin aja Pak Rohadian karena saya cuma disuruh mengajar biologi saja. Kebetulan hari ini yang ikut di Saintek 1 ya, ketemu sama Ibu jam 10:30 gitu ya, di studio sekolah gitu ya. Oke ya.
Oke, kalau nggak salah sih biayanya 200.000 ya. Itu per bulan kita 5 hari kalau nggak salah ya. 5 hari itu kamu dapat setiap harinya 4 jam. Jadi kalau sekolah lumayan tuh dari jam 11 sampai jam 3 sore. Belajarnya, oke ya, sip. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini karena apa? Karena untuk pertemuan selanjutnya, Ibu masih ada ngajar lagi ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, ya seperti biasa, saya tadi dapat data ya. Kebetulan saya nanya sama seseorang terus dapat data, oh ternyata anak ini milih ini ya. Terima kasih ya yang sudah cinta dengan biologi. Mudah-mudahan kalian bisa jadi partner saya pertama. Kemudian yang milih biologi murni mudah-mudahan bisa jadi ahli-ahli biomolekuler dan bioteknologi yang dicari ya. Dan jurusan yang lain juga mudah-mudahan tercapai ya. Karena saya lihat jurusan yang dipilih sangat keren, jadi saya minta jurus langit itu nomor 1 ya. Jadi perbanyaklah ibadah duha sama tahajud, perbanyak karena itu yang akan menolong kalian. Oke ya, jelas? Nah, sekarang saya hitung sampai 3. Kalian sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan atau profesi yang kalian inginkan. 1, 2, 3. Oh, Programmer. amin ya Allah, akhirnya ada yang suka coding. Mau jadi programmer. Siapa tuh tadi? Agung ya, Agung? Ya, Agung ya? Oke. Ya, kalau bisa codingnya dari sekarang ya, di otak-atik ya. Jangan, ya, Iya, betul. Jangan menunggu bangku kuliah, jangan menunggu bangku kuliah karena itu bisa dipelajari dari sekarang ya. Oke, Agung. Oke, yang lainnya semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, saya minta maaf. Terima kasih dulu buat Gina. Gina nanti jangan lupa di-share di grup ya. Oke, sip. Thank you Naila, Deswita, thank you. Ya, tetap semangat. Ya, Nazwa, Fajar. Oke, Fajar itu backgroundnya udah banyak buku. Dia menggambarkan bahwa dia suka membaca buku. Merdeka. Amin. Oke, Agung, thank you ya. Mudah-mudahan kamu bisa menciptakan program yang keren gitu ya, aplikasi ya. Oke ya. Sip. Nanti bisa kerja sama-sama saya ya, Agung ya. Iya, Bu. Ya, thank you Ardi, Yusril, thank you, Ica, thank you, Agil, tetap semangat, Salsa, Wina, Alia, Naifa, Siva, Nindita, Ali, dan Mila ya, Mila. Oke, saya tunggu tadi yang screenshot siapa ya? Nanti tolong dikirim ke grup ya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, dah. Ya, oke, thank you ya. Saya tutup ya. Dah.